Jadi sebenarnya anjing itu bukan hewan yang buruk, tapi hewan yang baik dan jinak serta bisa dimanfaatkan keahliannya oleh manusia. Tapi karena seringkali kita melihat bahwa anjing air liurnya najis gitu kan, sehingga kita melihat anjing menjijikan atau menakutkan. Bahkan sampai menggunakan namanya saja bagi orang Jawa itu elek banget gitu. Elek banget, kayaknya kalau mau nyebut itu gak tega katanya. Sampai ada ayat Al-Quran yang mirip bahasa Jawa, la tai asu, itu rapi nablas. Padahal kan artinya jangan putus asa, tapi karena ada kata akhirnya itu loh, telinga Jawa nanti mau itu ngomong josin elek-elek, la tai asu, la tai asu. Ini kan artinya jangan putus asa. Ya ini karena yang mendengar wong Jawa itu loh. Kalau yang mendengar orang Arab itu masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah sholat subuh Masjid Baitul Syukur yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan membaca alhamdulillah, sehingga kita selalu pandatkan setiap kali kita akan mengadakan kegiatan maupun selesai dalam melaksanakan suatu kegiatan. Salawat dan salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sholat subuh yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti biasa pada hari ini Jumat tanggal 27 September 2024 Masjid Baitul Syukur menyelenggarakan kajian ibadah subuh yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustaz Furqan Hasbi. Dan hari ini mungkin sudah tahun yang ketiga, karena seingat saya kajian seperti ini dimulai pada bulan September tahun 2021. Selanjutnya setelah kajian ibadah subuh, insya Allah kita juga akan sarapan bersama-sama seperti biasanya yang telah disediakan oleh Allah jamaah Masjid Baitul Syukur. Semoga amal baik beliau diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan rezeki yang barokah melimpah ruah. Selanjutnya untuk meningkat waktu, marilah kita awali kajian ibadah subuh pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz Furqan Hasbi kami berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa qadasal muttaqin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala, kita sudah 3 tahun kajian pagi atau Pak Budi tadi. Alhamdulillah gak terasa. Mudah-mudahan kita terus panjang umur, tetap sehat walafiat, bisa thalabul ilmi dengan
mudah-mudahan bisa khatam 30 juz. Mungkin 20 tahun. Jadi kalau 20 tahun tinggal hitung umur saja lah. Ya, mudah-mudahan. Karena ini kita baru juz 1, ya, juz 1. Sementara juz 1 ini terdiri dari surat Al-Baqarah, ya. Nanti yang terakhir sampai apa ini masih juga di surat Al-Baqarah. Jadi artinya masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang akan kita baca, dan luar biasa para ulama dengan menggunakan waktunya dengan giginya sehingga bisa menghatamkan karyanya dengan menulis tafsir. Contohnya Syekh Ahmad Mustafa Al-Marodi, berarti beliau menulis tafsir ini 30 juz. Sementara kita cuma menyimak, ya, sambil ngantuk pula. Alhamdulillah, nikmat sekali, ya. Jadi waktu kita gunakan dengan membaca, mendengar, menyimak, dan mudah-mudahan menambahkan ilmu yang bermanfaat. Dan dengan kajian seperti ini kita kumpul di majelis ilmu, para malaikat mendoakan kita, qad ghafarallahu lakum. Mudah-mudahan Allah benar-benar menghapus dosa-dosa yang hadir. Wa utilat sayyi'atukum hasanah, dan juga mengganti keburukan menjadi kebaikan. Allahumma amin. Rahmatullah, kita selalu mengawali kajian dengan memperbanyak sholawat untuk Rasulullah Muhammad SAW, yang kalau kita membaca sekali dilipat gandakan 10 kali lipat kebaikan, dengan sabdanya man shalla alayya marratan, siapa yang sholawat untukku sekali maka Allah akan membalas 10 kebaikan. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah rahmatullah, terakhir kita baca halaman di halaman 91 huruf C, ya. Kita masuk huruf C, yaitu masih membaca analisa dari penulis buku ini, yaitu Syekh Ahmad Mustafa. Setelah mengkaji beberapa ayat, yaitu di ayat 35, 36, dan 37, lalu beliau memberi catatan-catatan yang berkaitan dengan tafsirnya. Dalam hal ini ada, kita ulang sedikit di halaman 90, ada 3 masalah di halaman yang kedua itu. Pertama di halaman 90. Di sini ada 3 masalah yang secara panjang lebar dibicarakan para ahli tafsir. Yang ringkasnya kami sajikan berikut ini. Ya, di huruf A sudah kita baca, yaitu sekitar riwayat turunnya Nabi Adam dan Hawa. Kemudian yang B membahas tentang kejadian Hawa atau Siti Hawa diciptakan dari rusuk Adam. Kita sudah membahasnya pada pertemuan yang lalu. Kemudian C, ini berarti permasalahan yang ketiga, tapi ternyata yang ketiga ini justru lebih panjang, ya. Kita akan membaca 2 halaman. Saya baca terlebih dahulu, yaitu di huruf C, terkait dengan pelanggaran Nabi Adam yang diikuti taubatnya. Padahal para nabi itu terpelihara dari perbuatan dosa atau maksum. Jadi semacam bertanya-tanya, bagaimana seorang nabi yang statusnya maksum, terjaga dari dosa, tapi kok bertaubat, ya. Artinya ada pelanggaran yang kemudian
bertaubat. Menurut teorinya Nabi itu tidak punya salah, tapi ternyata di sini ada pernyataan taubat. Karena itu coba kita baca analisanya. Dalam hal ini kata Syekh Marawi, jawaban kami ada 3 macam. Yang pertama, pelanggaran yang dilakukan Nabi Adam terjadi sebelum menjadi nabi. Jadi sebelum diutus sebagai nabi, itulah yang dilakukannya. Artinya pelanggaran terjadi sebelum menjadi nabi, sehingga belum berstatus maksum, ya. Sedangkan sifat maksum berlaku sesudah menjadi nabi. Jadi artinya ketika status Adam alaihissalam baru sebagai manusia, belum mendapat gelar nabi, itu kemudian melakukan kesalahan bersama Siti Hawa. Nah, maka itu dianggap wajar karena manusia tempatnya salah. Kemudian jawaban yang kedua, artinya kemungkinan yang kedua untuk menyatakan bahwa Nabi Adam adalah nabi, kok ada kesalahan. Nah, itu tadi jawaban pertama sudah, karena pelanggarannya dilakukan sebelum berstatus menjadi nabi. Kemudian yang kedua, kesalahan yang terjadi pada Nabi Adam disebabkan lupa. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa manusia dari sejak diciptakan sudah memiliki sifat lupa. Maka dibalik, kalau nggak pernah lupa berarti bukan manusia. Nah, makanya sering-sering lupa biar jadi manusia. Diulang-ulang. Jadi ya kita berusaha tidak banyak lupa sih, tapi kalau tahu lupa kita berargumen dibalik kelupaan kita, lawan manusia ya wajar tahu lupa gitu. Kemudian di sini ditambah keterangan kelupaan ini dikatakan kedurhakaan lantaran memandang besar persoalannya. Kelupaan dan kekhilafan tidak menodai kemaksuman. Ya katakanlah Nabi Adam sudah menjadi nabi lalu melakukan kesalahan, maka dinilai kesalahannya itu sebagai lupa. Nah, tapi karena yang melakukan pelanggaran ini seorang nabi yang lupa, maka dipersoalkan, maka statusnya durhaka, ya, sampai pada tingkat kedurhakaan karena lantaran memandang besar persoalan itu. Nah, ini jawaban yang kedua. Lalu bagaimana jawaban yang ketiga? Pelanggaran Nabi Adam ini, ya, tidak termasuk masalah mutasyabihat seperti keseluruhan kisahnya yang tidak dapat diartikan secara harfiah begitu saja. Dalam hal ini kita serahkan saja maksudnya kepada Allah, seperti pendapat ulama salaf, atau kisah ini bersifat perumpamaan seperti pendapat ulama khalaf. Nah, ini nomor 3 sifatnya bukan mentakwilkan lagi, tapi sudahlah, itu kita serahkan saja kepada Allah. Yang menceritakan Nabi Adam salah juga Allah, yang kemudian Allah menerima taubat juga Allah. Sudah, kita nggak usah memperbesar masalah. Ini semua adalah kehendak Allah. Toh akhirnya pada ayat 37 itu fataba alaihi, maka Allah menerima taubatnya. Sudah selesai. Innahu huwa tawwabur rahim. Dan sesungguhnya Allah itu adalah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Selesai urusan.
cara berpikirnya ulama-ulama salaf. Ulama salaf itu dimulai dari para sahabat, kemudian para tabi'in. Nah, ini yang termasuk kelompok para ulama generasi awal. Seperti ahli tafsir pertama itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Itu termasuk ulama salaf yang cenderung cara menilai kesalahan Nabi Adam, ya ini sudahlah, semua itu serahkan saja kepada Allah. Nah, cara berpendapatnya ulama kholaf, ya, ulama kholaf itu generasi belakangan, seperti halnya Ibnu Katsir itu sudah generasi belakangan, atau bahkan penulis tafsir yang paling terdahulu tapi sebenarnya kelompok kholaf. Jadi istilah salaf itu ulama terdahulu, kholaf itu belakangan, ya, karena secara bahasa kholfa itu belakang, salaf terdahulu. Nah, maka kalau ada istilah salafi itu artinya kelompok terdahulu. Tapi kemudian ada generasi sekarang yang ingin mengikuti generasi terdahulu, menyebut dirinya sebagai kelompok salafi. Nah, itu adalah istilah untuk menunjukkan kami mengikuti generasi para sahabat. Ada juga istilah salafiyah. Salafiyah juga sebenarnya orang-orang yang cara memahaminya dengan generasi terdahulu. Cuma ini beda penggunaan istilah salafi dan salafiyah, tapi maksudnya niatnya adalah sama. Nah, itu mengenai istilah. Nah, siapa pendapat para ulama kholaf? Ya tadi kayak penulis pertama tafsir itu Tobari. Kemudian nanti ada penulis tafsir berikutnya ada Qurtubi. Kemudian yang paling populer Ibnu Katsir, dan masih banyak penulis-penulis tafsir lainnya. Nah, ini ada di antara mereka yang melihat kisah Nabi Adam melakukan kesalahan, ya, itu hanya perumpamaan, bukan berarti Nabi Adam benar-benar melakukan pelanggaran. Jadi hanya gambaran, ya. Makanya di sini bukan karena Nabi Adam benar-benar berbuat salah, tapi ini hanya untuk memberi perumpamaan bahwa manusia itu memang bisa melakukan pelanggaran. Ini menurut cara berpikir ulama kholaf, yaitu kisah Nabi Adam bersifat perumpamaan saja. Kemudian disebutkan Al-Imam Muhammad Abduh. Ini sebenarnya generasi paling belakangan karena masih di abad 20, ya, atau sudah generasi belakangan. Itu seorang ulama Mesir yang menulis tafsir namanya Al-Manar, ya, tafsir Al-Manar. Tapi beliau baru menulis atau menyusun tafsir beberapa surat, belum tuntas. Tapi kemudian dilanjutkan oleh muridnya, yaitu Rashid Ridho, ya. Dan rupanya Al-Marawi ini mengutip dari apa yang ditulis oleh Muhammad Abduh dan menjuluki sebagai Al-Imam. Itu untuk memuliakan, menunjukkan bahwa Muhammad Abduh sebagai tokoh ulama dan salah satu penulis kitab tafsir. Lalu mengutip dari tafsirnya, yang sebenarnya tafsir itu yang menulis adalah Rashid Ridho. Rashid Ridho sendiri sebenarnya menulis tafsirnya belum tuntas, baru sampai surat Yusuf. Nah, barangkali di antara jamaah yang mau melanjutkan silakan. Ya, belum tuntas. Jadi di antara, ya, keterangannya yang menurut Syekh Marogi ini bagus sebagai berikut. Jadi yang dibaca ini adalah kutipan dari tafsir Al-Manar yang ditulis oleh Muhammad Abduh, tapi yang menyusun ulang adalah Rashid Ridho. Berikut penjelasannya.
pemberitaan Allah kepada malaikat tentang dijadikannya manusia sebagai khalifah di bumi mengandung makna menyiapkan bumi beserta kekuatan-kekuatan alam yang menjadi penyangganya untuk menerima kehadiran satu jenis makhluk yang akan mengelolanya dan yang menjadi kelengkapannya. Nah, ini cara menganalisa. Kemudian lanjutannya di halaman 92, pertanyaan malaikat tentang pengangkatan khalifah yang akan berbuat kerusakan di bumi lantaran dia diberi kebebasan menurut ikhtiarnya dan diberinya persiapan ilmu dan amal yang tidak terbatas, merupakan ilustrasi, hanya gambaran bahwa manusia mempunyai kecenderungan yang demikian, dan sebagai pengantar bagi suatu penjelasan bahwa sifat berbuat kerusakan itu tidak dapat meniadakan tugas kekhalifahannya di bumi. Mengajarkan semua nama benda kepada Adam membuktikan bahwa manusia mempunyai kesediaan untuk mengetahui serta memanfaatkan segala sesuatu di bumi dan memakmurkannya. Memperlihatkan benda-benda kepada malaikat dan mempertanyakan nama-namanya serta ketidakmampuan mereka menjawab, yaitu para malaikat, merupakan ilustrasi bahwa persepsi roh dikuasakan mengatur alam adalah terbatas, tidak melampaui tugasnya. Nah, ini perlu renungan ini. Jadi memang Muhammad Abdul cara menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan bahasa yang pendekatan logika, ya. Jadi ingin menafsirkan bahwa apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang Nabi Adam itu sebagai ilustrasi, ya. Kemudian malaikat tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang benda-benda yang ada, itu diilustrasikan bahwa roh itu artinya di sini disebutkan bahwa persepsi roh dikuasakan mengatur alam adalah terbatas. Jadi roh punya keterbatasan sehingga tidak melampaui tugasnya. Jadi Allah, ini cara menganalisanya perlu kita renungkan dulu ini. Kemudian juga menganalisa terkait bagaimana malaikat sujud kepada Adam. Sujudnya malaikat kepada Adam menunjukkan tentang ketundukan roh dan kekuatan gaib kepadanya untuk dimanfaatkan memajukan dunia ini berdasarkan pengetahuan tentang hukum-hukum Allah di alam semesta. Jadi rupanya Muhammad Abdul di dalam memperjelas atau menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang Nabi Adam, malaikat, itu seakan-akan malaikat itu alam roh, sementara Adam adalah manusia yang memang disiapkan untuk hidup di dunia, sehingga disiapkan untuk mengenal benda barang yang akan dihadapi di dunia. Sementara malaikat itu alam roh yang memang tidak punya tugas untuk mengurusi nama-nama benda yang ada di dunia ini. Maka dianggap wajar kalau kemudian ditanya tidak tahu. Nah, ini analisanya Muhammad Abdul yang dikutip oleh Al-Marawi ini. Ya silakan para jamaah Bapak Ibu untuk mengikuti alur apa yang diinginkan oleh Muhammad Abdul sebagaimana yang dinilai oleh Syekh Marawi dalam tafsirnya. Ini analisa bagus. Masalahnya ketika kita membaca
merasa bagus atau tidak. Kalau paham mungkin bisa, oh ya bagus atau tidak bagus. Tapi masalahnya belum paham, jadi bingung ini. Jadi cara menganalisa bahwa ada dialog antara Allah dengan malaikat yang memprediksi nanti manusia hanyalah yufsidud dima, akan menumpahkan darah. Nah, ya yufsidud dima. Jadi yang akan merusak bumi wa yufsidu. Jadi akan merusak. Nah ini dianggap bahwa dialog-dialog ini hanya sebagai ilustrasi, ya, bukan hakikat yang nyata. Allah alam. Dan sujudnya malaikat juga untuk menunjukkan ketundukan roh, ya, dan kekuatan gaib. Ya, ini untuk dimanfaatkan memajukan dunia ini berdasarkan pengetahuan tentang hukum-hukum Allah. Kemudian bicara tentang iblis. Keengganan iblis dan kesombongannya untuk sujud kepada Adam menggambarkan kelemahan manusia, menunjukkan roh jahat dan mengalahkan ajakan pikiran jahat yang merupakan sumber pertentangan, permusuhan, pelanggaran dan pengerusakan di bumi. Jadi iblis dianggap roh jahat, malaikat roh baik. Kemudian sekiranya tidak demikian, niscaya manusia akan mengalami suatu masa yang orang-orangnya seperti malaikat, bahkan lebih dari itu, atau justru mereka sudah bukan jenis manusia. Jadi kalau tidak ditafsirkan dengan itu, ya, bahwa tadi iblis adalah sebagai roh jahat, lalu manusia tidak punya kesalahan, tidak punya kejahatan, itu nanti malaikat. Padahal manusia itu antara malaikat dengan iblis. Jadi iblis adalah makhluk yang berbuat jahat terus, sementara malaikat yang tunduk patuh taat kepada Allah terus. Nah, manusia ini difungsi, artinya ada yang berbuat baik, ada yang berbuat buruk. Jadi tengah-tengah antara malaikat dengan iblis. Kemudian yang dimaksud dengan surga, nah bicara tentang surga. Jadi di sini diurut, bicara tentang tadi malaikat, bicara tentang iblis, ya. Kemudian bicara sekarang tentang surga. Yang dimaksud dengan surga ialah ketenangan dan kenikmatan. Jadi untuk memberi gambaran apa sih surga itu, adalah gambaran ketenangan dan kenikmatan. Karena sudah menjadi kebiasaan manusia, ia mendapatkan di dalam surga yang hakikatnya kebun, ya. Jadi secara bahasa surga dalam bahasa Al-Quran adalah al-jannah. Dalam bahasa Arab, jannatun itu artinya bustanun, yaitu taman, hadikotun, ya, kebun. Jadi artinya kalau secara bahasa kita ingin masuk surga, ilal jannah, itu artinya masuk ke dalam kebun, masuk ke dalam taman. Nah, ini secara bahasa. Jadi hakikat arti jannah atau surga itu kebun, kemudian di dalamnya ada makanan, ada minuman, dan itu semua lezat. Juga diiringi dengan wangi-wangian, keteduhan, dan juga ada air jernih yang mengalir. Nah, ini untuk menggambarkan surga itu dengan ada pepohonan, ada keteduhan, rindang, ada air, kemudian di sana ada buah-buahan, berarti ada makanan, ada minuman. Nah, itu sesungguhnya adalah kenikmatan, ya, dan membuat
orang yang masuk ke dalamnya merasa nyaman sehingga terasa ada ketenangan. Jadi kembali lagi ingin menggambarkan surga itu adalah ketenangan dan kenikmatan. Lalu bahas berikutnya, siapa sesungguhnya Adam? Nah, gitu. Jadi yang dimaksud dengan Adam ialah jenis manusia. Seperti penggunaan nama bapa suatu kabilah yang besar untuk nama kabilahnya. Misalnya, ini ada salah satu contoh yaitu kalb. Kalau di bahasa Indonesia kan agak gak enak ini. Kalbun itu kan guguk gitu. Jadi anjing ini. Jadi umpamanya ada kabilah di Arab namanya kabilah kilab, ya kalb. Jadi unik juga kabilah namanya anjing. Tapi kalau dalam bahasa Arab ketika penggunaan nama-nama hewan itu punya arti bahwa sifat, umpamanya yang kita nafsirkan dulu. Arti kalbun itu aslinya adalah maaf anjing, ya. Ya, kalau bahasa Jawa apa namanya asu gitu. Tapi maksudnya kalau kita analisa hakikat hewan yang namanya kalbun anjing itu memiliki sifat-sifat yang positif. Dia cerdas, ya, bisa dilatih menjadi anjing pelacak. Dia cerdas, bisa dijadikan anjing pemburu gitu. Jadi berbeda dengan hewan-hewan yang lain. Ya, coba ada nggak kambing pelacak? Nggak ada. Kambing itu ya siap di sembelih gitu, termasuk kerbau gitu, sapi. Gitu. Jadi sebenarnya anjing itu bukan hewan yang buruk, tapi hewan yang baik dan jinak serta bisa dimanfaatkan keahliannya oleh manusia. Tapi karena seringkali kita melihat bahwa anjing air liurnya najis gitu kan, sehingga kita melihat anjing menjijikan atau menakutkan, bahkan sampai menggunakan namanya saja bagi orang Jawa itu elek banget gitu. Elek banget, kayaknya kalau mau nyebut itu gak tega katanya. Sampai ada ayat Al-Quran yang mirip bahasa Jawa, la tai asu, itu rapi nablas. Padahal kan artinya jangan putus asa, tapi karena ada kata akhirnya itu loh, telinga Jawa nanti mau itu ngomong Jawa sing elek-elek, la tai asu, la tai asu. Ini kan artinya jangan putus asa. Ya ini karena yang mendengar wong Jawa gitu loh. Kalau yang mendengar orang Arab itu masalah. Nah ini hanya sekedar arti kalb ya. Jadi sebenarnya ingin mencontohkan ada sebuah kabilah namanya kalb. Itu memang secara bahasa artinya anjing, tapi ini sebuah nama. Jadi untuk menunjukkan ini kabilah yang punya kelebihan gitu. Nah, sama umpamanya ada orang pandai berorasi. Ya, kalau ngomong itu semangat. Ya. Kalau naik podium itu mampu menggetarkan para pendengar. Itu nanti dijuluki asadun. Asadun itu singa. Jadi dalam bahasa Arab namanya qomal asadu alal mimbar. Ada seorang singa yang berdiri di atas mimbar. Itu bukan berarti singa nangkring di atas mimbar, bukan. Tapi orang yang kalau pidato menggebu-gebu, menyemangati dan menggerakkan para jamaah, para pendengar. Jadi orator. Nah, itu adalah kiasan-kiasan dalam bahasa Arab. Ya, jadi kalau umpamanya gambaran, maaf ini hanya contoh-contoh. Ada wanita yang lewat itu disebut bagikan ghazal. Ghazal itu kalau bahasa Indonesianya itu apa ya? Apa itu yang biasa dikejar-kejar singa itu di hewan-hewan itu? Rusa, semacam rusa. Satunya ya rusa. Rusa itu digambarkan hewan yang cantik. Ya. Hewan yang cantik. Jadi kalau orang Arab bilang bahwanya ada ja'al ghazal, berarti itu artinya
ada wanita lewat ada wanita cantik yang lewat gitu, diperumpamakan seperti itu. Ya, mungkin dalam bahasa Jawa juga ada, umpamanya orang jalan semampai kayak barang awal. Nah itu, jadi artinya itu istilah-istilah. Nah kita kembali kepada kata al-kalam ya. Ini adalah untuk menggambarkan semua nama pemimpin suatu kabilah. Kemudian nama itu dipakai untuk nama kabilah itu sendiri. Jadi ingin menceritakan Adam itu ibaratnya sebagai nama kabilah. Jadi kabilah besar. Walaupun sebenarnya Nabi Adam itu nama orang ya. Tapi di sini dalam memberi penjelasan jenis manusia ya digunakan sebagai nama bapak suatu kabilah yang besar. Kemudian dalam ayat juga menyebut kata syajarah. Jadi dalam ayat wala taqraba hadi syajarah. Coba lihat lagi di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah itu kan ada di ayat 35, dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini wala taqraba hadi syajarah. Nah, maksud syajarah secara bahasa artinya pohon. Tapi apa sih maksudnya pohon dalam ayat ini? Adalah asyarru wal mukhalafah. Jadi pohon yang dilarang untuk didekati itu sebagai simbol keburukan. Asyarru itu artinya kejahatan. Wal mukhalafah yang artinya perlawanan. Jadi jangan mendekati hal-hal yang buruk, yang jahat, yang itu adalah pelanggaran. Jadi ini Muhammad Abdul di dalam menafsirkan itu penuh simbol-simbol. Adam dianggap sebuah bapak kabilah, kemudian tadi malaikat sebagai roh baik, iblis sebagai roh jahat, gitu kan? Kemudian ini asyajarah pohon sebagai gambaran asyarru wal mukhalafah, yaitu benda yang buruk dan perlawanan. Ya. Kemudian penjelasan seperti berikutnya. Seperti Allah mengibaratkan dalam perumpamaan kalimat thayyibah dengan syajarah thayyibah, yaitu yang artinya pohon yang baik. Jadi dalam hal ini Imam Muhammad Abdul ingin menyamakan istilah syajarah yang ada dalam surat Al-Baqarah ini dengan perumpamaan pohon ya, yang itu buruk. Sementara dalam istilah lain ada syajarah thayyibah, yaitu pohon yang baik, itu disebut kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah itu ucapan la ilaha illallah. Jadi ingin memperkuat dalil bahwa penafsiran syajarah sebagai asyarru ini sah-sah saja, sebagaimana Allah juga menggunakan kata syajarah thayyibah, pohon yang baik, itu maknanya kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah. Nah ini kita sedang diajak memahami istilah-istilah dalam surat Al-Baqarah yang kita baca di ayat 35 sampai 37 itu dengan simbol-simbol. Ini menurut versi Tafsir Al-Manar, yaitu Imam Muhammad Abdul. Lanjutannya tadi bahwa syajarah thayyibah yang artinya pohon yang baik, yang kemudian ditafsirkan dengan makna kalimat tauhid tadi la ilaha illallah. Juga ada istilah kalimat khabithah dengan syajarah khabithah yang kemudian ditafsirkan dengan makna kalimat kufur. Inilah namanya takwil. Ya, takwil itu menakwilkan, menafsirkan sesuatu dengan makna yang tidak hakikatnya, tapi majazi, yaitu sebuah kiasan-kiasan. Nah, berdasarkan pengertian ini, maka
Allah dalam menciptakan manusia melalui 3 fase. Yang pertama, fase kanak-kanak, yaitu periode tanpa kekusutan dan keruwetan hati. Ini ingin mengajak kita bahwa Allah menciptakan manusia ada 3 fase. Yang pertama, proses ketika masih menjadi anak-anak atau kanak-kanak itu nggak punya beban, ya bahasanya tanpa kekusutan. Orang pernah mikir utang kan, seperti jalur jajan supaya orang mikir bapak ibu ini duit kurang, seperti nyuwun jajan atau apa. Nah ini, jadi karena nggak pernah mikir, nggak pernah ada keruwetan hati, karena nggak ada masalah. Yang ada hanya main-main. Ya, makanya kan ada istilah taman kanak-kanak, yaitu taman dolanan. Ini seolah-olah ia berada dalam kebun yang rimbun dengan pepohonan dan buah-buahan. Jadi penuh analisa kias-kiasan ini. Kemudian yang kedua, fase kedewasaan yang belum sempurna. Jadi manusia itu tumbuh berkembang, ya sebenarnya ini remaja ya. Jadi remaja yang mulai tumbuh berkembang, ya kedewasaannya tapi belum sempurna. Dalam fase ini manusia dihadapkan kepada tantangan hawa nafsu dengan godaan setan. Jadi artinya orang yang dalam proses kedewasaannya belum sempurna itu memang mudah tergoda, ya mudah tergoda, mudah emosi, belum terkendali, ya sehingga kadang kalau melihat orang ya yang buruk mungkin mencemooh. Nah itu makanya muncul ada fufu fafa, itu karena belum dewasa, belum matang dewasanya mencaci maki orang, menjelek-jelekan, ya itu. Tapi kok tiba-tiba jadi wah ini pilotnya negara, wah ini tambah disorot, ini kayaknya nggak layak dilantik ini. Nah ini agak sedikit aroma politik. Jadi tapi itu menggambarkan orang yang belum dewasa memang kadang-kadang nggak bisa mengendalikan diri. Nah kemudian digambarkan orang ya yang memang belum mapan, ya, belum dewasa, itu digambarkan berhadapan dengan tantangan hawa nafsu dengan godaan setan. Nah ini, jadi ini gambarannya seperti itu. Berarti kalau orang yang mudah digoda setan, imannya belum mapan, belum teguh, ya jadi tidak kuat imannya. Kemudian inilah sesungguhnya yang seharusnya diraih. Tingkatan yang ketiga, fase kematangan, yaitu seseorang telah mampu mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa. Nah ini juga yang diharapkan posisi kita. Baca Quran itu bukan sekedar membaca saja, tapi bagaimana memahami bacaan itu. Lalu setelah paham, ambil pelajaran dari yang kita baca. Itu baru namanya kemapanan dan kedewasaan yang matang. Maka maaf ini hanya untuk perumpamaan ini. Orang yang masih proses belajar Al-Quran itu ibaratnya fase kanak-kanak itu. Kemudian orang yang baca Al-Quran yang penting hanya itu ganjaran, yang penting dapat pahala, itu baru fase kedewasaannya belum sempurna. Ya, artinya dia belum mengambil manfaat dari bacaannya, tapi hanya target setiap huruf satu kebaikan. Itu sudah bagus sebenarnya, tapi belum apa. Sehingga kadang baca Quran males, ya kadang baca Quran kalau lagi semangat yuk terus lancar. Nah ini hanya untuk mencocokkan aja. Tapi kalau orang yang sudah dewasa, baca Quran itu bukan sekedar baca untuk cari pahala, tapi bagaimana apa sih yang terkandung dalam ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran ini sebagai pedoman hidup, ya sebagai panduan, ya kemudian ada di situ ada
peringatan sehingga kita tidak boleh melanggar. Jadi baik itu bicara tentang masa lalu, sejarah yang sudah diceritakan, sejarah yang sudah terjadi lalu diceritakan untuk diambil hikmah dan pelajaran. Jadi ketika kita baca Al-Quran tentang Nabi Adam, ya, kemudian dialog antara malaikat ya dengan Allah, kemudian iblis ya dengan Allah, kemudian di situ ada Nabi Adam. Ini bukan sekedar kisah dongeng belaka yang tidak ada manfaatnya. Bagi orang yang dewasa dalam menyikapi bacaan Al-Quran akan dapat mengambil pelajaran yang besar. Nah ini, jadi seakan-akan seperti Muhammad Abdul ini ingin mengajak kita berdewasalah di dalam membaca Al-Quran. Jadi bukan sekedar baca saja. Termasuk ketika kita melaksanakan sholat, bukan sebatas kalau sholat gugur kewajiban. Umpamanya sudah sholat, sudah alhamdulillah plong, itu namanya sudah dewasa tapi belum matang. Yang penting wis rampung sholatnya, tapi tidak menyadari dari takbiratul ihram, bacaan-bacaan di dalam sholat sampai pada akhirnya salam, itu tidak menyadari apa sih yang dibaca. Contoh ketika umpamanya orang baca tahiyat, ini saya menyisipi dari apa yang ada ya. Jadi umpamanya kita baca tahiyat, ini hanya sekedar sisipan. Saya tanyanya iseng ini, kita sholat dalam sehari berapa kali? 5 kali, 5 waktu. Berapa rakaat? Ini pertanyaan iseng, tolong jawab aja. 17. Dari 17 rakaat berapa kali kita tahiyat? Nah, hitungnya mikir toh. Jadi pertanyaan iseng aja pakai mikir ini. 5 waktu terdiri dari 17 rakaat, berapa tahiyat? Itu loh maksudnya. 9 itu bahasa tadi. Jadi subuh 1, zuhur 2, asar 2, maghrib 2, kan 7. Kemudian isya 2. Ini rada mikir sidik. Nah, setelah kita mendapatkan informasi 9 kali, kita coba analisa berapa kali kita syahadat. Nah, gitu. Berarti dalam sehari kalau kita mengerjakan sholat 5 waktu full, itu kita sudah bersyahadat 9 kali. Itu kalau baru sholat wajib. Padahal kita punya sholat sunnah. Berapa kali kita bersyahadat? Pertanyaan, syahadat itu mempengaruhi hati kita atau hanya di lisan gitu loh. Ternyata masih banyak orang sholat bersyahadat tapi nggak sadar ucapan syahadatnya itu. Kemudian ketika baca at-tahiyat, nah itu nanti kalau ilmu fikih dan hadis, tahiyatnya memilih tahiyatnya Ibnu Abbas atau tahiyatnya Ibnu Mas'ud. Ini rodo kursi di ilmu ini. Kalau tahiyatnya Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi SAW mengucapkan at-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibatu lillah. Itu adalah namanya tasyahudnya Ibnu Mas'ud. Nah, kemudian nanti kalau kita baca at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, itu namanya tasyahud Ibnu Abbas. Nah, pertanyaannya kita itu milih yang mana? Surah cedok kabeh ya. Itu namanya ilmu hadis dengan pendekatan riwayat. Nah, terlepas dari riwayat Ibnu Abbas atau riwayat Ibnu Mas'ud, kalau Imam Nawawi memberi keterangan tasyahudnya Ibnu Mas'ud levelnya lebih tinggi 1 derajat daripada level Ibnu Abbas. Jadi yang membaca at-tahiyyatu lillah wassalawatu watthayyibatu lillah itu lebih tinggi dibandingkan yang tadi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu nomor 2. Nah, sekalipun nomor 2 ini pilihan Imam Nawawi. Nah, kalau
Sebagai jamaah ini membacanya yang nomor 2 berarti mengikuti pilihan Imam Syafi'i, tapi itu ranking 2. Nah terlepas mau ranking 1 atau ranking 2, pertanyaannya pas mau coba mudeng orang masalahnya saking hafalnya orang mikir. Itu namanya kita sholatnya baru kanak-kanak atau dewasa yang belum sempurna. Gitu. Hafalannya sudah, tapi kalau tidak dianalisa paham artinya, berarti kita belum dewasa dalam sholat. Waspadalah, sudah dewasa dalam sholat. Ini baru baca tahiyatnya menurut tekan. Nah ini baru, ini kan mencocokkan bahwa manusia ada fase kanak-kanak, fase kedewasaan yang belum sempurna, fase kematangan. Nah ini kalau kita sholatnya sudah matang, itu ngerti tahiyat itu paling tidak pertama pujian, tadi at-tahiyat, ya mau yang baca at-tahiyatul lillahi wassalawatu wathayyibatul lillah, itu pujian kepada Allah, atau at-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatul lillah, itu juga pujian. Jadi tahap 1 sudah pujian. Tahap kedua, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu adalah doa untuk Nabi, mengucapkan salam, mengucapkan rahmat, mengucapkan barokah untuk Nabi, seperti halnya kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Nabi. Kemudian yang ketiga adalah doa untuk kita, assalamu alaina. Jadi sebenarnya ketika kita lagi tahiyat sedang doa untuk diri kita sendiri. Masalahnya pas ngocor sadar murah loh. Padahal itu sedang, ya Allah berilah kesejahteraan untuk kami, assalamu alaina. Lalu yang keempat, wa ala ibadillahis sholihin. Itu artinya saat tahiyat sedang mendoakan semua orang yang baik. Wa ala ibadillah, dan kepada atau untuk hamba-hamba Allah yang sholihin, yang baik. Artinya tahiyat mengajarkan kepedulian sosial. Kita tidak egois ketika sholat, bukan hanya untuk kesejahteraan diri sendiri, tapi kita doakan mudah-mudahan semua orang juga sejahtera seperti yang aku dapatkan. Masalahnya waktu tahiyat mikir orang loh maksudnya. Kok itu at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatul lillah assalamualaikum assalamualaikum, hafal banget, tapi jadi mikir ora tadi. Itu adalah kedewasaan, itu adalah kematangan dalam bacaan sholat. Nah, silakan evaluasi lagi. Kalau kita melihat fase-fase ini, kita masih cara sholat kanak-kanak atau cara sholat kedewasaan yang belum sempurna, atau sudah fase kematangan. Ini hanya sisipan untuk mengevaluasi diri kita. Kemudian selanjutnya, fase kematangan ini tadi, seseorang telah mampu mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa yang di waktu kesulitan berlindung kepada kekuatan gaib yang maha tinggi, yang menjadi asal usul segala sesuatu dan tempat kembali bagi segala-galanya. Nah ini kalau sudah tingkat tinggi, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir dalam kondisi apapun, bertawakal kepada Allah. Sehingga pernah Nabi pesan kepada sahabat Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jadi kalau menghadapi masalah jangan sedih. Dalam kondisi sakit apapun selalu ingat Allah, bahwa sakit ini justru sebagai pelebur dosa. Kalau boleh bilang alhamdulillah dikasih sakit, berarti saya sedang dibersihkan Allah dari berbagai dosa. Kira-kira ada nggak mengunjungi orang sakit, alhamdulillah jangan sakit. Itu yura teger, nggak rasa nih yura tekan hati gitu. Padahal bener nggak? Tohuran insya Allah. Ketika kita menjenguk orang, dianjurkan mengucapkan
tahuran, insya Allah artinya semoga Allah menghapus dosa-dosamu jika Allah menghendaki. Ngono yo diamini kok. Berarti jadi ora apa-apa, mau ora dijawab ketok lho. Jadi kalau dijawab itu menyinggung perasaan sebenarnya. Saya mengunjungi ke sini, saya ingin membacakan doa, mudah-mudahan dosamu dihapus kabeh. Wah, aku salah apa? Wis akeh dosane bil mari, bersih. Tapi ya alhamdulillah orang mudeng dari aman. Padahal itu kan sama dengan alhamdulillah jenengan sakit, artinya sedang dihapus dosa-dosanya. Wah, ini sing paham tak, waduh aku dianggap sahabatnya dosa mulane tauhuran insyaallah. Kan biasanya yang diawali Allahumma rabbana sa'dibil ba'sa isyu anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ini rada nyenengke karena apa? Minta kesembuhan, tapi ditambahi tauhuran insyaallah, artinya mudah-mudahan jadi suci bersih dari dosa. Nah itu cara menyikapi ketika sakit dengan dewasa, nggak bakalan tersinggung. Karena oh iya betul, memang ini alhamdulillah aku sakit, wong sehatku ya lebih lama, lebih banyak daripada ketika sakit. Umpamanya umur 50 tahun, sakitnya baru 5 hari, sementara sisanya lebih banyak sehat. Ono kan baru alhamdulillah dikasih sakit ben kroso nikmate sehat. Kan itu nama cara menyikapi orang yang matang dalam berpikir. Kemudian manusia secara individu merupakan gambaran dari manusia secara kolektif. Manusia pada awal kehidupan bermasyarakat masih bersahaja, lagi bersih pembawaannya. Dalam menuntut kepentingan hidupnya masih berpijak pada prinsip yang sederhana, masih bergotong royong dalam menghindari kesukaran yang ditimbulkan oleh alam. Fase inilah yang diingat oleh semua lapisan masyarakat dan disebut masa keemasan. Akan tetapi kenikmatan yang besar ini tidak memuaskannya, sehingga sebagian orang mengambil apa yang bukan haknya. Ini maling, ini colong, ini korupsi, karena tunduk kepada dorongan nafsu dan tertipu oleh khayal mencari kelezatan. Hal ini mengundang perlawanan yang tadinya terpendam dalam jiwa semua manusia, hingga akibatnya lahirlah pertentangan dan meluaslah perselisihan. Inilah fase kedua yang sudah populer dalam sejarah segala bangsa. Nah ini selain pertikai, perang, rebutan kekuatan, kekuasaan, ini terjadi di mana-mana dari waktu ke waktu. Kemudian datang fase ketiga, yaitu fase pemanfaatan rasio, yaitu akal pikiran dan perenungan penentuan baik dan buruk ditimbang dengan akal dan pikiran, dan mengatur pembatasan tingkah laku untuk membatasi dorongan hawa nafsu dan keinginan. Fase inilah yang disebut fase taubat dan hidayah. Masih ada satu fase sebagai penutup ini, yang lebih tinggi dari fase-fase tersebut, yang merupakan puncak kesempurnaan, yaitu fase ad-dinul ilahi, yang artinya agama ilahi, dan dengan al-wahyus samawi, yaitu wahyu langit yang menyempurnakan, yaitu hidayah insani. Demikianlah ringkasan ulasan beliau, yaitu Imam Muhammad Abduh dalam tafsirnya Al-Manar. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita akhiri subhanallah